cara kita untuk mencintai Rasulullah. Mungkin hari ini pas untuk dibaca Pak, kira-kira gitu. Kenapa saya ingin membaca ini? Karena menurut saya hari ini itu pas untuk dibaca, yang lagi ramai itu. Nah, yang pertama berkaitan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini dijelaskan di sebuah hadis, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim abtolu. Jadi segala hal yang mana di situ tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu abtolu. Artinya apa? Tertolak. Nah, di sini dijelaskan Bismillah itu adalah disunahkan membaca Al-Fatihah dalam hal-hal yang bersifat mubah semuanya. Jadi segala hal kalau kita tidak membaca basmalah itu abtolu. Meskipun di sini doif ya katanya. Kalau kita lihat di syarah di Fathul Qorib dan sebagainya itu. Nah kemudian baca Fatihah itu bagaimana? Diharamkan dalam melakukan hal-hal yang diharamkan secara sifatnya. Sifatnya itu apa? Contoh apa? Minum khamar, berzina. Jadi tidak semua hal kita harus melakukan dengan membaca bismillah dulu. Misal kalau minum khamar, maka itu diharamkan membaca basmalah. Kemudian yang ketiga itu makruh. Makruh padahal apa? Hal-hal yang memang dimakruhkan. Contoh di sini apa? Makan bawang yang dadekno apa itu yang menjadikan bau mulut itu. Kalau di Fathul Qorib itu dijelaskan makruh membaca basmalah ketika melihat apa kemaluan. Nah, kemudian yang keempat, baca bismillah itu bagaimana? Dibolehkan pada hal yang haram, bukan pada zatnya. Contohnya apa? Wudhu dengan air curian dan lain-lain. Atau kita mencari hartanya itu bukan dari hal yang halal, terus kita gunakan untuk ibadah. Apakah kita dibolehkan membaca basmalah? Nah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena haramnya bukan di zatnya. Nah, itu untuk penjelasan bismillah di sini. Nah, kemudian alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihi al-karim. Nah, kenapa di sini disebutkan alhamdulillahilladzi? Kenapa terus setelah baca bismillah Mbah Hasim itu menyebutkan alhamdulillah, memuji kepada Allah? Nah, itu kalau kita lihat di beberapa hadis, qala Rasulullah alhamdulillah syukri ma syakara Allah abdun la yahmaduhu. Nah, alhamdulillah, jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu rasul syukri, inti dari rasa syukur. Masya karo Allah abdun la yahmaduhu. Nah, ketika seorang hamba tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ada juga hadis yang lain, idza qulta alhamdulillahirabbil alamin faqad syakarta Allah fazadaka. Nah, idza qulta alhamdulillahirabbil alamin, jika kita sudah menyebutkan alhamdulillah, nah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kita sudah bersyukur kepada Allah fazadaka. Nah, sirrinya, rahasianya, kenapa kok setelah bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillah? Biasanya setiap kita mau melakukan sesuatu. Nah, kalau bismillah, beberapa ulama itu menyebutkan adalah itu hakikat. Itu hakikat. Jadi segala sesuatu hakikatnya ya kepada Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebutkan di beberapa cerita itu, Al-Quran itu diringkas itu ada di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu di bismillah. Di bismillah itu di bi ya gitu. Itu kalau istilah tasawuf, bi itu dengan saya. Nah, kalau alhamdulillah itu menurut Imam Bajuri itu adalah al-ibtida'u al-idhofi. Jadi memulai sesuatu. Kenapa kok kita harus mengucapkan alhamdulillah? Nah, meskipun di awal. Nah, karena apa? Karena segala hal yang kita lakukan itu hakikatnya adalah faidun minallah, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ngaji hari ini. Nah,
itu adalah faidun, pemberian dari Allah, kira-kira itu. Nah, sehingga di beberapa kitab itu dijelaskan di tafsir itu kata alhamdu, asyukru dan sana. Nah, kalau asyukru itu sesuatu kita ucapkan ketika orang memberikan kita sesuatu hal, maka kita sebutkan asykuru ilaika, asykuru ilaika. Nah, tetapi kalau sana itu memuji, kita memuji barang. Misal Mas Ali, Mas Ali itu mempunyai apa? Semisal itu mempunyai sapi, ada 2 beliau itu, sapinya udah banyak itu. Nah, saya memuji sapinya, maka asna itu bakorotuha, misal gitu. Nah, kalau alhamdu itu sebaliknya. Alhamdu itu adalah sebuah sikap tawadhu kita atau sikap kita kepada Allah, baik kita diberi atau tidak diberi. Kalau asyukru itu adalah hal-hal yang mana Allah telah memberikan kepada kita, terus kita bersyukur asyukuru. Tapi kalau alhamdu itu lebih umum lagi, baik kita sudah diberi hal itu atau belum. Nah, itu apa? Bisa banyak, bisa semisal kita belum dikasih hal-hal bersifat dunia, kita tetap alhamdulillah kepada Allah. Nah, hakikatnya di sana. Hakikatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allahnya. Kalau alhamdulillah, baik nanti saya mendapatkan nikmat atau tidak, maka saya tetap mengucapkan ini. Nah, setelah dijelaskan di sini, kemudian di situ dijelaskan wa alihi wa alikullin. Nah, keluargane Kanjeng Nabi sedaya. Nah, niku sinten? Keluargane Nabi niku sinten? Niki lek menurut Imam Syafi'i, keluargane Kanjeng Nabi ku aqoribuhu al-mu'minuna min Bani Hasyim wal Muthalib. Jadi yang disebut keluargane Kanjeng Nabi menurut Imam Syafi'i itu adalah keluarganya Kanjeng Rasul dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Nah, ini kalau ini bisa dilihat di beberapa hadis. Salah satu contohnya hadis tentang zakat, innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Akhrajahu Imam Muslim di kitab zakat. Bahwasanya zakat itu tidak halal untuk Kanjeng Rasul dan keluarganya Kanjeng Rasul. Kenapa? Meskipun keluarganya Rasul ini tidak boleh menerima zakat, tetapi keluarganya Rasul ini berhak 1/5 dari ketika perang, hasil perang, bukan hasil ya, ketika dulu namanya ghanimah, al-fai dan sebagainya itu 1/5. Nah, hal sehingga keluarga Rasul itu zaman itu tidak boleh menerima zakat. Dan kala itu, ini sering saya cerita, keluarga Rasulullah itu mendapatkan bungkok istilahnya, ardul fada. Nah, sekarang kan tidak. Nah, kemudian Rasulullah juga menyebutkan qala Rasulullah innalakum bi khumsil khamsi ma yakfikum au yughnikum. Nah, wa qasama Rasulullah ala Bani Hasyim wal Muthalib tarikan akhwaihim Bani Nufel wa Abdus Syams ma'a su'alihim lahu. Nah, jadi ketika Rasulullah dulu mendapatkan ghanimah itu dibagikan kepada keluarganya, berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf sampai pada Hasyim, berarti Mbah Buyute Muhammad bin Kanjeng Rasulullah bin Abdullah bapake bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Nah, Abdul Manaf ke atas itu sudah tidak dikasih. Nah, ternyata saudaranya Hasyim itu siapa? Bani Nufel dan Abdus Syams itu meminta, loh, kok saya tidak termasuk keluarga Rasulullah? Nah, saya kan masih saudara. Nah, kira-kira gitu. Jadi tentang ini itu sudah banyak perbedaan. Terus Imam Nawawi itu mengatakan siapakah wa alihi itu? Wa alihi adalah
kullu muslimin. Sedaya tiyang muslim niku terus keluargane Kanjeng Rasul. Nah, dalilnya apa di sini ya? Kayak Kanan itu, Kanan tidak dimasukkan bagian daripada keluarganya Nabi Nuh. Terus ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Nah, pembagian tentang wa alihi ini yang paling penting itu satu kayaknya. Yang paling penting itu adalah keluarga yang ikut membantu dalam berjuang. Maka dia adalah bagian daripada keluarga itu. Nah, kira-kira wa alihi itu wa alihi. Nah, kemudian setelah wa alihi wa ashabihi. Nah, wa ashabihi. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah ini sinten mawon. Nah, itu banyak di kalangan ulama juga berbeda pendapat. Siapakah sahabatnya Rasulullah tadi? Apakah setiap orang yang melihat Rasulullah itu adalah siapa? Adalah sahabat. Nah, karena jumlahnya banyak, bahkan sahabat itu disebut khairul ummati qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat itu adalah generasinya Rasulullah, kemudian berikutnya. Nah, menurut sahabat Anas bin Malik, sahabat adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi tidak cukup hanya dengan melihat. Jadi tidak hanya cukup dengan hanya sekedar melihat Rasulullah. Sa'id bin Al-Musayyab itu berpendapat yang disebut sahabat Rasulullah adalah orang yang pernah tinggal bersama Rasulullah 1 tahun atau 2 tahun dan pernah ikut perang. Nah, kalau belum ikut perang maka dia tidak, menurut Sa'id bin Al-Musayyab itu tidak disebut bagian daripada sahabat tadi. Nah, ini kalau kita pelajari tentang sahabat ini dan definisinya sampai hari ini itu masih banyak perbedaan di kalangan para ulama. Cuma kita yang ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang pilihan. Nah, termasuk Sayyidina Umar itu mengkategorikan para sahabat dalam status sosial ya, as-sabiquna al-awwalun. Ibaratnya itu orang-orang yang dahulu yang ikut dalam berjuang dalam Islam. Nah, itu Sayyidina Umar dalam strata sosial masyarakat saat itu dia melihatnya dari sisi itu. Misal nanti suatu saat Mas Ali yang sedang punya punya lembaga gitu kan ya. Nah, kebetulan mungkin saya ikut terlibat membantu tempatnya ini. Saya apakah termasuk sahabatnya Mas Ali ini? Nah, kalau Sayyidina Umar melihatnya seberapa jauh saya berjasa di membantu tempatnya Mas Ali tadi. Nah, kalau saya membantunya itu banyak, maka saya dianggap sahabat yang istimewa dibanding sahabat yang mungkin tahu-tahu tempatnya Mas Ali sudah besar, sudah punya lahan yang banyak, baru ikut. Kira-kira gitu. Dan ini nanti juga banyak, ini kalau di kitab-kitab sejarah itu banyak perbedaan. Nah, kita lanjutkan fi wujubil iman. Fi wujub faslun fi wujubi al imani bihi alaihi wassalatu wassalam. Faslun utawi iki pasal fi wujubil iman ing dalam nerangake wajib iman percaya bihi alaihi wassalatu wassalam bi lawan Kanjeng Rasulullah. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase setiap wong mukallaf ba'da ma'rifatillah sawise ngawruhi Gusti Allah wal imani bihi lan iman dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wajib apa? Al imanu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu lan benerake Kanjeng Rasul fi mamaling perkara atakan teko sapa Rasul bihi kelawan ma min indi rabbihi. Jadi yang pertama adalah wajib bagi orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa yang sudah balik dan muslim. Setelah ma'rifatillah, setelah dia iman kepada Allah, wajib apa? Wajib iman kepada Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad.
dan percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah, bahwasanya yang disampaikan Rasulullah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal imanu bihi wa bisair rusuli alaihi wa alaihim assalatu wassalam. Nah, kemudian wal imanu utawi iman bihi kelawan Rasulullah wa bisair rusuli dan sekabehane Rasul alaihi ngatasi Rasulullah wa alaihim lan rusul assalatu wassalam iku ahadu arkanil iman asita. Nah, jadi iman kepada Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Ibrahim itu bagian daripada rukun Islam, rukun iman setelah iman kepada Allah. Ini sesuai hadis Rasulullah yang di Akhrajahu Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan apa? Qala Rasulullah sallu ala anbiya illahi wa rusulihi fa innahum bu'isu kama bu'istu. Nah, bacalah sholawat kepada para nabi dan rasulnya Allah. Karena apa? Karena mereka adalah bu'isu, diutus, sama seperti halnya bu'istu, saya diutus. Kira-kira itu. Kira-kira itu jadi. Nah, kemudian kama zakaro kama seperti halnya zakaro wis nyebutake hu ing mas sapa salam hina ajaba nalikane jawab sapa rasul soala Jibril ing pertanyaane Jibril fi hadisin tawil ing dalam hadis sing dawa rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Syekhoni fi sahihihima. Nah, hadis ini kita bisa lihat di Arba'in Nawawi di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua disebutkan itu. Nah, di hadis tentang tentang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah itu sama siapa? Sayyidah Aisyah itu dikategorikan kayak bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Di antaranya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara menyerupai manusia lain. Salah satunya di hadis Arba'in Nawawi ini, di hadis yang kedua itu disebutkan itu. Ketika malaikat Jibril menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, kemudian qala Allah Ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil dari Al-Quran untuk iman kepada Rasul. Fa'aminu podo iman sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Wan nuri alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian di ayat yang lain surat Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiron wa nadhiron litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tawfiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna arsalna, inna sak temene Gusti Allah, arsalna wis ngutus Gusti Allah. Nah, ini ingsun Gusti Allah ka ing sira kanjeng Nabi Muhammad syahidan kali dadi saksi wa mubasyiron kali bungahake wa nadhiron lan wong kang meden-medeni. Itu minu supaya beriman sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wa rusulihi. Kemudian ada di ayat berikutnya fa'aminu billahi wa rasulihi rupane an-nabi al-ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi la'allakum tahtadun. Nah, kemudian ayat berikutnya wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa man utawi sapane wong iku lam yu'min belum beriman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah fa anna moko sak temene ingsun Gusti Allah iku a'tadna nyawisake sapa ingsun lil kafirina maring wong kang kafir
Sa'iro neraka sa'ir. Kemudian di hadis-hadis Nabi itu juga disebutkan Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun annasa ing manungsa hatta yashhada hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'alallahi muttafaqun alaihi. Nah, fal imanu bin nabi. Nah, terus bahasan berpendapat ini. Setelah bahasan jelasnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, terus beliau menyimpulkan fal imanu mongko utawi iman bin nabi kelawan nabi rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wajibun dadi wajib muta'ayyinun kang fardhu ain la yatimu ora sempurna apa al imanu iman asyari kang bangsa syar'i illa bihi kejaba dengan iman bin nabi wala yasihulan ora sah apa al islamu islam illa ma'ahu serta iman kepada Kanjeng Rasul. Wa makna al imanu bihi alaihi salatu wassalam. Terus wa makna al imanu utai maknane iman bihi alaihi salatu wassalam iku tasdiqu nubuwatihi. Pertama pembenerake sifat kenabian Rasulullah. Wa risalatillahi ta'ala lahu. Nah, terus risalahe Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tasdiquhu terus benerno ke nabiane terus benerno risalah Gusti Allah wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi anillah. Nah, dan benerake fi jami'i ma ja'a bihi anillah dan segala sesuatu yang sampai kepada Rasulullah itu datangnya dari Allah. Wa malan sesuatu wa ma qalahu wa malan sesuatu qalahu wis ngucapake sapa Kanjeng Rasul wa mutabiqatu tasdiqil qalbi kan persesuaian oleh benerake hati. Nah, nak wis tasdiqul qalbi terus apa? Nah, jadi makna iman teng Kanjeng Rasul niku napa tasdiqul qalbi. Tasdiqul qalbi terhadap apa? Jadi percaya ning ati apa? Terhadap sifat kenabiane Rasul, terus risalahnya dan segala hal yang sampai kepada Rasulullah itu datangnya dari Allah. Wa mutabiqatu tasdiqil qalbi bidzalika apa syahadatul lisan. Nah, jadi dengan mengucap syahadatul lisan bi annahu Rasulullah. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, faida istama'a nalikane kumpul apa tasdiqu bihi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi dengan hati banutku bisyahadati lan ngucapake dengan syahadat bidzalika kelawan mengkono tasdik bil lisani kelawan lisan tamma mongko sempurna apa al imanu iman wa tasdiqu lan benerake lahu maring lahu untuk Rasulullah. Wakot waroda teman-teman wis ada wakot waroda fi hadis Jibril wakot waroda aimana al iman bi Rasulillah itu fi hadis Jibril yang dalam hadis Jibril itu kala nalikane ngendika sapa Jibril akhbirni anil Islam tentang berita tentang Islam annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Kanjeng Rasul menjawab apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tentang hadis iman di Arba'in Nawawi yang kedua itu ketika Rasulullah ditanya akhirni anil Islam menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Summa sa'alahu anil iman, kemudian bertanya tentang iman. Faqala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu disebutkan. Fakot kororo teman-teman wis netepake sapa Rasulullah ing anna al imana tak temen iman bihi kelawan Rasulullah iku muhtajun ilal akdi, iku muhtajun butuhake ilal akdi bundelan bil janani kelawan ati. Wakadzalika ale mengkuno al iman di muhtajun iku al islamu utawi Islam iku mutorun iku mutorun butuh ilan nutqi bil lisan, ngucapake ning lisan. Lah iman iku butuh bundelan ning ati, apa tasdikun bi qalbi. Lah al Islam iku apa butuh an-nutqu bil lisan. Fasyahadatu bil lisan mongko utawi nyekseni dengan lisan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah duna tasdiqil qalbi, tanpa apa mercaya ning jero ati. Hiya utawi syahadatu bil lisan duna tasdiqil qalbi iku an-nifaqu, kahanane wong munafik. Nah, jadi yang disebut iman, wujubul apa di sini? Wujubul iman bihi alaihi salatu wassalam itu apa? Tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan. Kalau hanya anutku, kalau hanya menyebutkan dalam lisan saja tetapi hatinya tidak iman, maka itu adalah sifat-sifatnya orang munafik. Nah, kemudian di sini, wal iyatu billahi qala ta'ala idza ja'aka al munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Jika idza jaa nalikane teko ka ing sira Muhammad sapa al munafiquna wa munafik. Nah, itu sifatnya apa? Dia akan mengucapkan syahadat kepada Rasulullah. Tetapi wallahu yasyhadu innal munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah itu pasti tahu kalau orang-orang munafik itu pasti berbohong. Ittakhadu imanahum junnatan. Tanda-tandanya apa? Dia membuat istilahnya itu kalau di sini tameng ya. Fasuddu an sabilillah. Ngalang-ngalangi jalan Gusti Allah. Dalam artian apa? Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan syiar Islam atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Dia suka ngerecoki lah terus ini gini. Nah, itu ada di Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 3. Nah, tetapi yang banyak hal yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, di mukadimahnya itu bahasa menulis wa faradha ala kulli mu'minin ay yakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi. Jadi kedudukannya Rasulullah itu harus lebih tinggi atau lebih disenangi dibanding awake dhewe, berarti awake dhewe iki, terus wa auladihi, terus anak-anake, wa khalilihi lan kekasih. Maksudnya ini apa? Apakah itu nanti akan memisahkan? Oh, saya punya anak kok saya tidak suka dengan anak saya itu piye? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah segala hal, semisal saya berbakti kepada anak itu harus saya niatkan itu adalah perintah dari Rasulullah. Kira-kira gitu. Nah, terus berkaitan dengan kekasih, bagaimana dengan kekasih saya? Apakah Rasulullah lebih tidak saya cintai ketika saya mencintai kekasih saya tadi? Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau saya menyayangi kekasih saya, dalam artian ini istri saya, yaitu karena bagian daripada perintah Rasulullah.
termasuk ayyakuna ahabba ilaihi min nafsihi. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita, misal kenikmatan-kenikmatan yang ingin kita ambil, itu tidak berdasarkan syahwat, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu, yang mana ilmu ini bersandar kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi salah satu nikmat, salah satu bukti kita, saya lebih mencintai Rasulullah dibanding diri kita dan anak-anak kita dan kekasih kita, itu apa? Kita melakukan segala hal itu berdasarkan perintah Rasulullah. Semisal saya harus menghormati tetangga, itu bukan karena saya takut, nah, itu ya karena memang itu perintahnya Rasulullah untuk berbuat baik dengan tetangga. Semisal saya apa ini? Semisal saya harus berkata baik, tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Itu bukan karena apa-apa, tapi yang murni karena perintahnya Rasulullah. Nah, itu kalau dalam masalah amal. Nah, tetapi dalam masalah dalam praktek keilmuan dan lain sebagainya, memahami perintah-perintahnya Rasulullah dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada kita sayang kepada Ar-Rasul ahabba ilaihi min nafsihi. Ya. Kenapa kok bisa disebutkan seperti itu? Karena yang sedang kita lakukan itu, yang saya sedang lakukan itu, atau kita yang sedang lakukan itu adalah hal-hal yang mana tidak mengikuti nafsu, tidak mengikuti nafsu kita, tapi berdasarkan ajaran. Nah, salah satu contoh yang sering saya sebutkan itu siapa? Salah satu Imam Ahmad bin Hambal. Di antara wujud rasa sayangnya kepada Rasulullah, ketika dia belajar, saat itu dia belajar kepada Imam Syafi'i. Sementara di situ ada orang yang sudah ahli hadis, namanya Sufyan bin Ayyinah. Sufyan bin Ayyinah ini gurunya Imam Syafi'i dalam masalah rawi, periwayatan hadis. Nah, tetapi Imam Ahmad bin Hambal lebih memilih berguru kepada Imam Syafi'i. Berdasarkan apa? Karena Imam Syafi'i dianggap lebih memahami afqahu fil hadis dibanding Imam Ahmad, dibanding Sufyan bin Ayyinah ini. Jadi Imam Syafi'i menurut Imam Ahmad bin Hambal itu lebih memahami hadis dibanding Sufyan bin Ayyinah. Nah, kemudian terus ilmu yang bagaimana yang harus kita pahami. Nah, kalau menurut Imam Malik, agar kita sampai kepada bahwasanya Rasulullah itu lebih kita cintai dibanding diri kita dan keluarga kita. Nah, Imam Malik itu mengatakan laisa al ilmu bikasrotir riwayah, walakin nahu nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub. Nah, bahwasanya ilmu itu tidak kebanyakan akeh-akehan referensi lah kalau sekarang. Tetapi apa? Ilmu adalah nurun, cahayanya Allah, yaj'aluhu Allahu fil qulub. Allah akan menjadikan cahaya ini di dalam hati orang mukmin. Kemudian Imam Hasan itu berkata, al-alimu alladzi wafaqa ilmahu amalahu. Wa man khalafa ilmahu amalahu fadzalika rawiyatul hadis. Misal kalau kayak saya seperti ini, nah ini saya cuma masih rawiyatul kitab, atau saya hanya pembaca kitab, belum sampai kepada orang yang memahami kitab. Nah, kira-kira itu. Jadi tingkat mahabbah kita kepada Rasulullah itu adalah dengan cara apa? Dengan ketika kita melakukan segala hal itu karena berdasarkan itu perintah Rasul. Meskipun itu hal-hal yang bersifat mubah,
Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usuhan Pak. Wah. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله